Hai, namaku Sania. Di video kali ini, aku dan teman-temanku Arina, Sofi, Fitria, Ulki, dan Eli akan menjelaskan tentang kompartemen intrasel dan juga transport protein. Nah, pembahasan kali ini terdiri dari 5 subtopik, yaitu protein sorting, vesicular transport, secretory pathway, sistem sekresi pada prokariot, dan endocytic pathway. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Apakah kamu memiliki sahabat pena? Jika iya, saat kamu ingin mengirim surat kepadanya, pasti kamu mencantumkan alamatnya agar surat tersebut dapat sampai di tempat yang tepat. Begitu juga dengan rantai polipeptida penyusun protein yang akan mengalami protein sorting. Protein sorting adalah proses mengarahkan setiap polipeptida yang baru dibuat ke tujuan tertentu, misalnya ke mitokondria, retikulum endoplasma, atau ke organel lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa polipeptida memiliki 15-60 asam amino penyusun sequence spesifik yang mengandung sinyal penyortiran sehingga polipeptida tersebut dapat sampai di tempat tujuannya. Terdapat dua mode transport protein ke retikulum endoplasma atau RE. Yang pertama adalah post-translasi translokasi. Pada mode ini, protein disintesis secara komplit oleh ribosom yang ada di sitoplasma, lalu berikatan dengan chevron yang warna ungu itu yang membantu pelipatan protein agar tidak mengalami agregasi protein. Agregasi protein dapat menyebabkan perubahan fungsi protein. Setelah itu, protein akan memasuki lumen RE melalui protein membran yang disebut Sec61. Seperti surat yang dituliskan alamat penerimanya, protein memiliki RE signal sequence yang dapat mengenal dan berikatan dengan Sec61. Signal sequence ini terdiri dari asam amino hidrofobik yang diapit oleh dua wilayah hidrofilik. Sequence ini bisa berada di bagian manapun dari polipeptida untuk mode ini. Setelah masuk ke dalam lumen, polipeptida akan diikat oleh protein BIP untuk mencegah kembalinya polipeptida keluar dari Sec61. Mode yang kedua yang lebih sering terjadi adalah kotranslasi translokasi. Mode ini melibatkan transfer protein ke RE ketika sedang disintesis. Hal ini mungkin terjadi karena RE kasar memiliki ribosom yang ada pada permukaannya, sehingga translasi dan translokasi dapat terjadi secara bersamaan. Komposisi RE signal sequence ini sama dengan komposisi RE signal sequence pada mode sebelumnya. Namun, bedanya adalah lokasinya hanya ada pada ujung end polipeptida. Mode aksinya adalah terdapat SRP atau Signal Recognized Particle yang memiliki 3 domain. Domain pertama berikatan dengan RE signal sequence pada polipeptida. Domain yang kedua berikatan dengan ribosom stopping translation. Dan domain yang ketiga berikatan dengan reseptor SRP pada membran RE yang berada di sekitar Sec61. Setelah domain ketiga bekerja, ikatan antara SRP dan ribosom akan lepas dan ribosom melanjutkan translasi pada Sec61 dan protein dapat langsung memasuki lumen RE. Selanjutnya, transfer protein ke organel-organel. Protein tersebut memiliki urutan penargetan organel yang spesifik yang diimpor ke nukleus, peroksisom, mitokondria, atau kloroplas. Protein untuk organel-organel disintesis pada ribosom sitosolik dan dimasukkan setelah translasi. Protein dengan bentuk terlipat atau lebih sering dalam bentuk ribonukleotid protein bergerak dari sitosol ke dalam nukleus melalui porus nukleus. Bagian besar protein matriks peroksisomal mengandung urutan penargetan PTS1 C-terminal, beberapa memiliki urutan penargetan PTS2 N-terminal. Setelah itu, tidak ada urutan penargetan yang dihapus setelah impor. Protein untuk matriks mitokondria mengikat reseptor pada membran mitokondria luar dan dipindahkan ke pori impor umum. Translokasi terjadi bersamaan melalui membran luar dan dalam, digerakkan oleh kekuatan proton melintasi membran dalam dan hidrolisis ATP oleh ATPase dalam matriks. Protein diurutkan ke tujuan mitokondria, ruang antar membran atau membran bagian biasanya mengandung 2 atau lebih urutan penargetan.
Walaupun impor protein ke dalam stroma kloroplas yang terjadi analog dengan fungsi saluran mitokondria, tetapi terdiri dari protein yang tidak terkait dengan protein mitokondria yang sesuai. Protein yang ditujukan untuk tilakoid memiliki urutan targeting sekunder. Setelah masuknya protein ini ke dalam stroma, pembelahan urutan penargetan stroma kemudian menuju urutan penargetan tilakoid. Terdapat beberapa kesamaan transport protein ke kloroplas dan mitokondria, yaitu urutan penargetan berupa N-terminal. Hanya protein yang tidak dilipat yang dapat masuk ke organel. Setelah protein diimpor, urutan penargetan akan dilepas. Translokasi terjadi di tempat-tempat di mana membran bagian luar dan dalam dari organel berdekatan. Berikut adalah gambaran proses transport vesikula di mana terjadi proses pertunasan vesikula atau bonding yang berisi molekul dari suatu kompartemen, kemudian terjadi proses fusi atau penggabungan ke kompartemen lain. Agar tunas vesikula yang membawa muatan seperti protein dapat dijalankan, maka permukaan sitosilnya memiliki suatu mantel protein yang terdiri dari lapisan dalam dan lapisan luar. Pada proses pengenalan marker oleh membran target, protein RAB dikenali oleh tethering protein dan terjadi proses penambatan, di mana protein RAB tertambat atau melekat pada tethering protein yang terletak pada membran target. Setelah protein RAB tertambat, proses selanjutnya yaitu V-smear berikatan pada T-smear dan membentuk pasangan smear komplementer yang membantu memastikan vesikula berada pada membran target yang tepat. Proses terakhir yaitu fusi antara vesikula dengan membran target yang dikatalisis oleh suatu protein. Proses fusi mengakibatkan pelepasan muatan yang berada di dalam vesikula menuju lumen kompartemen target. Kemudian, membran vesikula bergabung pada membran target. Berikutnya, secretory pathway. Pada bagian ini, kita mengikuti jalur keluarnya protein saat melakukan perjalanan dari retikulum endoplasma. Setidaknya terdapat 5 tahapan. Sebagian besar protein dimodifikasi secara kovalen di retikulum endoplasma. Setelah rantai polipeptida memasuki lumen retikulum endoplasma, glikosilasi dengan penambahan rantai samping oligosakarida, khususnya aspargin dalam polipeptida. Setiap rantai oligosakarida ditransfer sebagai unit utuh untuk aspargin dari lipid yang disebut dolikol, kemudian dikatalisis oleh enzim oligosakaril transferase. Keluarnya dari retikulum endoplasma merupakan kontrol untuk memastikan kualitas suatu protein. Chaperone akan mengikat misfold protein dalam lumen retikulum endoplasma, sedangkan protein normal akan diangkut dalam transportasi vesikel ke badan Golgi. Apabila misfold protein gagal untuk melipat kembali secara normal, maka akan diangkut kembali ke sitosol dan terdegradasi. Ukuran retikulum endoplasma dikontrol oleh banyaknya protein yang mengalir melaluinya. Misfold protein dalam lumen retikulum endoplasma memicu produksi chaperone dan perluasan retikulum endoplasma dengan berikatan dengan reseptor. Sistem ini dikenal sebagai UPR atau Unfold Protein Response. Selanjutnya, protein dimodifikasi dan diurutkan di badan Golgi. Protein dan membran yang larut masuk ke dalam jaringan cis Golgi via transportasi vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma. Protein keluar dari jaringan trans Golgi dalam vesikel pengangkut yang ditunjukkan untuk pembukaan sel atau kompartemen lain. Protein sekretori dilepas dari sel oleh eksositosis. Pathway ini juga terus memasok membran plasma dengan yang baru disintesis lipid dan protein.
sekretory khusus, sel-sel telah diatur jalur eksositosis, di mana dipilih protein dalam jaringan transgolgi yang dialihkan ke vesikel sekretory, di mana protein terkonsentrasi dan disimpan sampai sinyal ekstraseluler merangsang sekresi. Lalu, bagaimana dengan sekresi pada prokariot? Prokariota mengangkut muatan protein, sebagian besar melibatkan bantuan sistem sekresi protein khusus, di mana sistem sekresi merupakan kompleks protein yang terdapat pada membran sel bakteri yang berfungsi untuk memfasilitasi sekresi sel. Sistem sekresi dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan pada struktur, komposisi, dan aktivitas spesifik. Perbedaan utama ini dapat dibedakan antara bakteri gram negatif dan gram positif. Paling tidak, ada 8 jenis spesifik untuk bakteri gram negatif, 4 jenis spesifik secretion system untuk bakteri gram positif, dan 2 jenis lainnya untuk gram negatif maupun gram positif. Secara umum, protein bakteri dapat disekresikan melalui 2 proses yang berbeda. Salah satu prosesnya adalah mekanisme satu langkah, di mana protein dari sitoplasma bakteri diangkut dan dikirim langsung melalui membran sel ke dalam sel inang. Jenis kedua melibatkan aktivitas 2 langkah, di mana protein pertama kali diangkut keluar dari membran sel dalam, kemudian disimpan dalam periplasma, dan akhirnya melalui membran sel luar ke dalam sel inang. Terdapat beberapa langkah dalam general secretion pathway. Yang pertama, protein ditranslasi di sitoplasma. Kemudian, pre-secretion protein ditangkap oleh Sec-B. Sec-B mengikat protein unfolded dan membantu agar protein tetap dalam keadaan tidak terlipat. Sec-B mengirimkan protein ke Sec-A, sebuah struktur periferal yang berasosiasi dengan membran yang terdapat Sec-YEJ translokon. Kemudian Sec-A mengikat ATP dan masuk menekan ke dalam Sec-YEJ channel. Terjadi hidrolisis ATP yang menyebabkan Sec-A melepaskan protein. Selanjutnya Sec-A mengikat ATP sehingga urutan amino acid lainnya dapat diikat, dan terjadi hidrolisis kembali menyebabkan melepasnya urutan amino acid tersebut. Selanjutnya, flap B memotong sekuens sinyal terminal dari protein tersebut, sehingga protein dapat dikeluarkan ke periplasma. Protein tadi dalam keadaan unfolded dan inaktif, sehingga pada langkah terakhir ini dibutuhkan chaperone periplasma untuk melakukan folding protein. Seperti yang sudah disebutkan, endositosis memiliki 3 tipe. Fagositosis terjadi jika sel mengambil partikel besar dari luar, misalnya bakteri atau fragmen material organik melalui vesikel besar. Sedangkan pinositosis terjadi jika material yang diambil oleh sel berfasa liquid. Endositosis yang dimediasi reseptor terjadi pada penyerapan bahan ekstraseluler spesifik seperti low density lipoprotein atau LDL. Makromolekul akan berikatan dengan reseptor komplementer pada membran plasma, dengan protein klatrin melapisi bagian dalam membran di sekitar lubang. Setelah makromolekul berikatan dengan reseptor, lubang berlapis klatrin tadi menjadi semakin dalam dan menutup untuk membentuk vesikel berlapis yang membawa makromolekul ke dalam sel sebagai kompleks reseptor makromolekul.